semua. Sehingga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa healing yang terbaik selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Bapa, urapi setiap kehidupan hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru. Apapun pesan-Mu yang Kau mau sampaikan bagi setiap kami semua, biar itu semua boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup anak-anak-Mu yang mau mengasihi Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami semua. In the name of Jesus, setiap kita yang rindu merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dimanapun kita berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun saudara menontonnya ya. Mungkin ada yang nonton lagi malam-malam kan ya, kalau di luar negeri. Mungkin ada juga yang nontonnya siang-siang atau sore. Jadi saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Ya, saudara yang terberkati, jangan lupa saudara sampaikan terberkati lewat refresh dan reset setiap harinya. Ya, saudara sebutkan kota ataupun negara dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, haleluya. Saya bersyukur, senang sekali melayani Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kalian berada. Ya, saudara, kita percaya dalam setiap kehidupan kita semua, betapa bahagianya bisa berbagi berkat bersama dengan setiap kehidupan kalian semua. Jadi saudara, saya juga bersyukur sekalian yang memiliki waktu, hati, tadi tap-tap layarnya, give ya Bapak Ibu Saudari. Dan jika hati kalian tergerak untuk mendukung pelayanan ini, sekali lagi setiap gift yang kalian berikan akan menjadi berkat juga bagi banyak orang, tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari dari Pekanbaru, dari Nganjuk Jawa Timur, ya benar ya. Pak Ponco, selamat pagi ya, haleluya. Dari Kalidres, Ibu Semnalim, Pak Supri, God bless you. Dari Malaysia, God bless you. Dari Surabaya, teman-teman semua dari Blitar, dari Bekasi, dari Cipondo, Bu Ende Kaban, God bless you ya. Dari Bekasi, God bless you. Tuhan memberkati selalu orang-orang Bekasi. Ya, teman-teman semua, Bu Rosita Maria, God bless you. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kalian berada. Bu Rosalina dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, God bless you. Teman-teman semua dari mana lagi nih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini? Dari Kediri, dari Malaysia. Ya, thank you ya buat kalian semua yang sudah menulis terberkati lewat refresh dan reset setiap harinya. Thank you ya Bu Eni dari Jepara, dari Sidoarjo, Bu Tipapti, God bless you, semangat selalu. Ya, selalu kita semua bertekun di dalam hadiratnya, dalam kehidupan kita semua. Bu Juliana Mikael, God bless you ya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam setiap kehidupan kita semua kita pernah mengalami hal ini. Sebuah nama tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita. Dan seketika itu juga ketika kita saudari memikirkan nama itu yang terlintas dalam pikiran kita, suasana hati kita yang tadinya cerah mendadak menjadi mendung. Bapak Ibu Saudari, ya, mendadak menjadi mendung. Ya mungkin saudari itu nama orang ataupun nama seorang mantan sahabat yang pernah mengkhianati saudara, mengkhianati kepercayaan kalian semua. Mungkin itu mantan pacar saudara, mungkin itu mantan-mantan saudara yang lain, atau siapapun nama itu ya, yang melukai setiap hati saudara. Mungkin itu adalah wajah seorang rekan yang dengan sengaja menjatuhkan setiap kehidupan kalian. Atau bisa jadi justru seseorang dalam keluarga kita sendiri yang perkataannya seperti pisau, melukai hatimu yang terdalam. Kita semua memilikinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin saudara pernah terluka dalam setiap kehidupan saudara kepada orang-orang di sekitar. Bapak Ibu, ada seseorang yang begitu sulit untuk kita maafkan, apalagi kita kasihi. Hari ini Tuhan Yesus datang dan berkata kepada kita semua, kasihilah musuhmu. Dan di dalam hati kita, kita mungkin berbisik, Tuhan, itu mustahil kalau aku mengasihi orang itu. Orang itu gak layak dikasihi. Dia sudah melukai kehidupanku. Dia sudah menyakiti hatiku, keluargaku, anak-anakku, dan lain sebagainya. Mustahil untuk aku suruh mengasihi dia.
sudah terlalu dalam lukanya. Saudara, pada kesempatan saat hari ini, mari kita akui bersama-sama, mungkin betapa sulitnya hal ini dalam setiap hidup saudara. Tetapi mari kita membuka hati untuk mendengar setiap kebenaran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, izinkanlah saya bercerita. Satu hari ada seorang bapak yang sangat saleh. Setiap pagi dia berjalan ke kantor sambil berdoa. Suatu pagi seorang pemuda sedang naik motor ya dengan kencang menyerempet bapak ini dan membuatnya terjatuh ke dalam selokan. Lalu kemudian si pemuda malah memaki ya bapak itu, padahal dia yang menabrak. Hati-hati dong pak jalannya. Lalu kemudian kabur begitu saja. Terus bapak itu bangun membersihkan bajunya yang kotor, lalu melanjutkan perjalanannya sambil berdoa dengan lebih khusyuk lagi. Ya karena orang itu sudah kabur, anak muda itu. Dia berkata demikian dalam doanya yang khusyuk, Tuhan berkatilah orang yang tadi. Semoga dia mendapat ganjaran yang setimpal Tuhan. Wah ternyata dia sakit hati Bapak Ibu Saudari. Karena orang muda tadi langsung kabur. Ya, tapi dalam doanya Saudari, dia mendoakan sih. Tetapi doanya supaya Tuhan balas orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara kita sering ya seperti Bapak ini. Kita tahu kita harus berdoa bagi mereka yang menyakiti kita dalam hidup kita semua. Tetapi di dalam doa itu terselip harapan agar Tuhan menghajar orang yang pernah melukai hidup kita semua. Saudara, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk naik level dari doa yang balas dendam seperti itu ya menuju kepada kasih yang aktif dan tulus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mari saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman-Nya di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5, saudara yang ada Alkitab di samping saudara, saudara bisa buka atau di gadget saudara masing-masing. Ya, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar ya dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami luka oleh perkataan? Mungkin perkataan teman-teman, sahabat, keluarga, orang tua, anak-anak, ya, keluarga besar dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami luka dihianati oleh setiap kehidupan orang-orang kepercayaan kita? Di dalam keluarga-keluarga banyak kisah saya mendengar Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya pasangan-pasangan terluka oleh karena dihianati oleh pasangannya. Kepercayaannya dihianati Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin kita disakiti oleh perbuatan-perbuatan orang lain. Kita sudah berbuat baik dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap kurang ajar ya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu adalah realita hidup yang kita hadapi di dalam setiap hidup kita semua. Kayaknya saya sudah baik sama orang itu Tuhan, tapi kok kenapa ya sikapnya kok kurang ajar banget ya? Kenapa dia bisa seperti itu dan lain sebagainya? Saudara, secara naluri kita cenderung pengen membalas, kita cenderung pengen menjauhi atau membenci orang-orang demikian di dalam setiap hidup kita semua. Dunia kita bahkan mengajarkan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Saudara, itulah hukum alam. Hukum alam, hukum balas dendam di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hari ini Tuhan Yesus datang untuk mengkonfrontasi dan mengukurkan hukum duniawi itu. Ya,
yang membawa kita kepada sebuah standar yang lebih tinggi, yaitu standar kerajaan sorga. Ini bukanlah perkara mudah, tetapi ini adalah panggilan di dalam setiap hidup kita semua. Ya, kalau dunia juga punya hukum, kasihilah sesamamu, dan kalau punya musuh, bencilah musuhmu. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, terjadi kan percekcokan kan dalam setiap kehidupan mereka, entah jadi perang dan lain sebagainya. Karena inilah standar dunia. Dunia mengajarkan kalau dia teman, sekutu, ya kasihi, ya bantu, bela. Tetapi kalau musuh, ya benci. Ya karena musuh kan akan merusak setiap kehidupan kita. Makanya kita benci, gak usah kita kasihi musuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar ya pada kesempatan saat hari ini untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Kita mau belajar untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dimanapun kita berada, ada sebuah perintah yang radikal untuk kita ternyata ya Tuhan ajarkan mengasihi musuh. Ini berbeda dari filosofi dunia di dalam setiap kehidupan saudara. Di ayat 44, Tuhan mengajak saudara dan saya untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Saudara, Yesus tidak sekedar memberi saran atau anjuran dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Kata kasihilah di sini menggunakan kata agapao ya dalam bahasa Yunaninya, yang merujuk pada kasih yang bersumber dari kehendak, bukan dari perasaan, dari kehendak. Ini adalah kasih di mana saudara dan saya memilih untuk berbuat baik meskipun perasaan kita berkata lain. Ih, gue benci banget sama orang itu. Tapi ketika dihadapkan saudari, kita nggak bisa membenci. Ya, kenapa? Karena saudari kasih oleh Tuhan, kita memilih untuk mengasihi. Kita memilih untuk berbuat baik. Mungkin kita melihat mereka tidak makan, kita melihat mereka kesusahan, walaupun ya mereka pernah melukai setiap hidup kita semua. Tetapi kita memilih, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena berdasarkan bersumber dari kehendak, bukan karena perasaan kita pernah disakiti itu. Saudara, siapakah musuh kita? Yang secara aktif memusuhi kita adalah mereka yang mengucilkan kita. Pernah dikucilkan? Mereka yang memfitnah kita. Mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Ada salah satu user ya di TikTok, dia chat kepada kami, "Pastor, doakan ya, nanti hari apa kalau tidak salah dia bilang, saudara yang kasih oleh Tuhan, mamanya akan dibawa ke sidang apa gitu ya, sidang adat atau sidang apa gitu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan bersama dengan keluarga-keluarganya doakan ya pastor supaya ada penyertaan pembelaan Tuhan." Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, dia minta dukungan doa. Ya mungkin dia mengalami keluarganya difitnah, dikucilkan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada yang berbuat jahat terhadap setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah mereka yang secara aktif memusuhi kita karena mengucilkan, memfitnah atau berbuat jahat terhadap kita semua. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah musuh kita? Mereka juga yang secara pasif menyakiti kita. Ada keluarga-keluarga yang mengabaikan, ya teman-teman yang mendukakan setiap kehidupan kita semua, atau rekan-rekan yang tidak menghargai setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada yang secara aktif mereka mengucilkan kita. Kalau lihat kita mereka langsung kayak gimana gitu Bapak Ibu Saudara. Langsung fitnah, langsung berkata-kata jahat, langsung gak seneng. Itu secara aktif. Tetapi juga ada yang secara pasif menyakiti kita diam-diam. Ada keluarga-keluarga kita yang mengabaikan kita semua. Ya saya dulu pernah punya kawan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya mamanya mengabaikan dia. Baru bertemu pada umur-umur 20-an atau 27 tahun pada saat itu. Ya tamat kuliah mungkin. 25-26 tahun. Ya umur-umur muda ataupun waktu dia kecil. Mamanya meninggalkan dia. Dia besar sama orang lain Bapak Ibu Saudari. Ya tahun-tahun berjalan mamanya gak menyakiti lagi setiap kehidupannya. Tetapi saudari tentunya orang ini atau anak ini merasa orang tuanya mengabaikan dia. Mamanya mengabaikan dia.
Saya percaya ada orang-orang seperti itu di dalam setiap kehidupan mereka yang mengabaikan keluarganya, anak-anaknya. Demi apa? Demi kepuasan mereka sendiri. Ada teman-teman yang mendukakan di dalam setiap kehidupan saudara atau rekan-rekan yang tidak menghargai. Itulah musuh kita secara pasif. Bahkan ada musuh di dalam gereja. Ada musuh ya saudari di dalam gereja, sesama saudara seiman yang perkataannya melukai setiap hidup kita, yang sikapnya membuat kita tersinggung di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, perintah Tuhan Yesus itu dilengkapi dengan 2 aplikasi praktis yang saudara bisa lakukan. Tuhan Yesus sampaikan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, berdoa adalah senjata rohani yang paling dahsyat. Yang setuju katakan amin. Berdoa adalah senjata rohani yang paling dahsyat di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita berdoa di dalam setiap kehidupan kita semua untuk mereka, maka sesuatu itu terjadi. Bapak Ibu Saudari, yang pertama, mungkin hati mereka dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau saudara ketemu musuh, saudara, yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Mungkin hati mereka diubahkan oleh Tuhan dalam setiap hidup mereka. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan, ya, ketika kita berdoa, yang lebih pasti adalah hati kita yang diubahkan. Kalau hati mereka tidak diubahkan, tetapi hatimu dan hatiku diubahkan. Ya, karena saudara mau mengasihi mereka, supaya Tuhan menjamah setiap hidup mereka. Doa itu melunakkan setiap hati yang keras, membuka ruang bagi kasih karunia untuk mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau saudara menemukan musuh di dalam setiap kehidupan saudara, yang paling pertama adalah Bapak Ibu Saudari, berdoa di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena ketika kita menemukan musuh itu, saudara dikasih oleh Tuhan, dengan berdoa itu melunakkan kekerasan hati dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang pertama, ada perintah yang radikal. Ya, ketika saudara diajak ya di dalam setiap kehidupan saudara mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi, Tuhan sampaikan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang pertama. Bapak Ibu, perintah Tuhan Yesus ini bersifat radikal karena membalikkan logika duniawi. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pada saat itu saudara dikasih oleh Tuhan, secara hukum saudari mata itu ganti mata. Ya, telinga ganti telinga. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kasihi, ya agapao. Ini bukan tentang perasaan suka, melainkan tindakan kehendak untuk menginginkan dan melakukan yang terbaik bagi orang lain di dalam setiap hidup saudara, terlepas dari bagaimana perasaan kita atau bagaimana saudari kasih Tuhan mereka memperlakukan kita. Amin, saudari. Kita tetap menginginkan dan rindu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mungkin saudari kasih Tuhan kita anggap musuh itu. Ini adalah kasih yang sama yang ditunjukkan Allah kepada dunia yang memberontak ini di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, Daud adalah contoh yang baik ketika saudara dan saya belajar hal ini. Dia 2 kali mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul dalam setiap kehidupannya. Saudara, tetapi saudara ini kasih oleh Tuhan, Saul yang sudah menjadi raja itu telah menjadi musuhnya dan berusaha membunuhnya. Ternyata Daud, Bapak Ibu Saudari, walaupun pengawal-pengawalnya sudah bilang, wah Tuhan sudah serahkan dia ke dalam tangan kamu Daud. Tetapi saudari ini kasih oleh Tuhan, daripada Daud membalas, Daud memilih untuk mengasihi dan menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, tindakannya didasari oleh kehendak untuk taat kepada Allah. Bukan oleh rasa benci. Bukan untuk balas dendam di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemarin ada satu rekan pendeta menulis. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tulisannya bagus gitu ya. Dulu dia bilang. Waktu zaman dulu berapa mungkin puluh tahun yang lalu saudara dia berkhotbah. Dia melihat ya jemaat-jemaat kasih dia salam tempel katanya Bapak Ibu Saudara. Saya lucu aja sih dengarnya. Ya saya membacanya.
Karena mereka merasa terberkati lewat pelayanan pendeta pada saat itu, saudara yang kasih lihat Tuhan. Jadi jemaat-jemaat zaman dulu tuh seperti itu. Jadi ada orang pendeta berkhotbah. Lalu kemudian selain love gift yang didapat oleh pendeta itu, saudara yang kasih lihat Tuhan, jemaat-jemaat itu katanya sering salam tempel sama dia pada beberapa belas tahun yang lalu. Tetapi kalau jemaat-jemaat sekarang itu jarang dia menemukan itu, Bapak Ibu Saudara. Jarang, kata dia. Baru terakhir minggu kemarin dia bilang, ada satu jemaat yang datang sama dia dan memberikan ya salam tempel sama dia. Pak Pendeta, terima kasih buat firman-Nya. Ya, di dalam setiap kehidupannya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, bukan berarti mungkin orang itu ya, yang saya saksikan ini, ya testimoni dari seorang hamba Tuhan ini, saudara yang kasih lihat Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudari kita harus demikian. Tetapi memang kalau ada orang-orang di mana saudara terberkati lewat setiap kehidupan saudara, khususnya lewat firman Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudari respon kita yang utama adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur, thanks God buat firman-Mu. Ya, tapi kalau nanti Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberkati, saudara akan dukung atau memberkati mereka yang sudah memberkati makanan-makanan rohani buat setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudari, kembali ke kisah Daud. Saudara, tindakan Daud sekali lagi didasari oleh kehendak untuk taat kepada Allah, bukan oleh karena rasa benci ataupun balas dendam. Bapak Ibu, mengasihi musuh itu adalah pilihan ketaatan, bukan respon emosional. Saudara, itu adalah perintah, yang berarti itu adalah sesuatu yang dapat dan harus kita pilih untuk dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Terlepas dari setiap gejolak emosi kita, oh tapi dia dulu begitu, dia dulu begini Pak Pendeta, sulit. Ya memang semua sulit. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, ya saudara akan dimampukan ketika saudara dan saya memilih ya untuk taat kepada Tuhan. Bukan respon emosional saudara. Saudara memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk mengampuni dan berdoa kepada musuh-musuh saudara. Tentunya dengan pertolongan Tuhan maka kita akan dimampukan. Amin ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi ketika ada yang menghina, membuli kalian di online, ya di rumah kalian, atau di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun saudara berada, saudara jangan balas. Atau mungkin pernah saudara ada pasangan yang melukai hidup saudara, jangan balas. Ya, setiap hidup mereka jangan balas komentar dengan yang pedas. Berdoalah singkat untuk orang-orang itu di dalam setiap hidup saudara. Atau lakukanlah tindakan-tindakan kasih dengan memilih untuk tidak menyebarkan kebencian di dalam setiap hidup kita semua. Amin. Jangan menghina balik, jangan membalas di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ketika ada rekan yang coba menjatuhkan setiap kehidupan kalian, atau mungkin mengambil kredit atas setiap kerja keras kalian, harusnya kalian yang mendapatkan penilaian yang baik dari atasan kalian. Ternyata orang itu saudari yang mendapatkan penilaian yang terbaik. Ya, kan kalau dunia kerja itu ada tuh dunia seperti itu, yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, ada rekan-rekan yang mau menjatuhkan. Saudara, kita nggak boleh iri, nggak boleh cemburu. Tetap kita lakukan tugas kita dengan yang terbaik, dengan excellent. Tunjukkan integritasmu dengan tetap bekerja dengan baik. Wah, ini gue yang kerja kok dia yang dapat bonus. Waduh, nggak bisa begini nih bos nih. Udahlah bulan depan malas-malasan sajalah. Saudara nggak demikian. Ayo tetap lakukan tugasmu dengan excellent. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudari, sekalipun bos duniamu tidak melihat, tetapi bosmu yang di surga melihat setiap tugas-tugas yang kau kerjakan dengan excellent, dengan terbaik di dalam setiap kehidupan. Tunjukkan integritasmu dengan tetap bekerja dengan baik. Dan pilihlah untuk tidak bergosip, ya apalagi menggosipi atasanmu, ya menggosipi teman-temanmu, saudara, atau menjatuhkan nama baik mereka di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah tindakan ya Bapak Ibu Saudari yang keliru kalau saudara tetap melakukan demikian dalam hidup saudara. Apalagi kalau saudara bekerja di satu perusahaan, lalu kemudian saudara jelekin ya bos, pimpinan saudara, perusahaan saudara, padahal saudara makan ya dari tempat itu dalam setiap kehidupan saudara. Saya sudah menemukan banyak perusahaan-perusahaan ataupun banyak karyawan-karyawan yang bergosip mengenai perusahaan di mana mereka bekerja. Ya kalau kamu nggak suka, ya sudah, saudara keluar dari tempat itu. Tetapi kalau kamu diberikan makan
ya diberikan gaji dan lain sebagainya di perusahaan tersebut. Bapak Ibu Saudari doakan supaya terus Tuhan memberkati perusahaan itu, pemimpin-pemimpinmu, supaya mereka ya benar-benar mencerminkan Allah dalam setiap hidup mereka. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada pemimpin-pemimpin yang baik kok, ya, dalam setiap kehidupan perusahaan-perusahaan. Ketika perusahaan itu menembus omset, ya Bapak Ibu Saudari target 1 bulan atau target 1 tahun, ada pemimpin-pemimpin yang mengajak misalkan jalan-jalan bersama keluarga atau jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Saudara makanya doakan supaya setiap perusahaan di mana saudara bekerja itu tembus target. Ya, supaya apa Bapak Ibu Saudari, gajimu mungkin bisa naik sedikit demi sedikit, dan itu saudara bisa menghidupi keluargamu, ya, baik suami, istrimu, anak-anakmu. Saudara bisa menjadi berkat buat setiap mereka. Ya, jangan mengeluh ya di tempat kerja saudara, di kampus saudara. Ya, doakan ada dosen-dosen yang sulit untuk saudara temui. Doakan supaya mereka saudari ya punya waktu untuk bertemu dengan saudara, untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas akhir. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ketika ada keluarga yang menyakiti perasaanmu, aplikasinya adalah ucapkanlah kata-kata berkat, jangan kata-kata kutuk. Saudara paksa diri kita untuk tidak membalas dengan diam-diam atau ngomel di belakang Bapak Ibu Saudari. Ayo, ucapkanlah berkat, sampaikanlah terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, itu sebagai sebuah disiplin rohani untuk mematahkan siklus balas membalas. Saya pernah sampaikan kan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya pernah menemukan pasangan yang balas membalas, istrinya selingkuh, terus suaminya ikutan selingkuh, terus kemudian selingkuh lagi istrinya, selingkuh lagi suaminya. Ya Bapak Ibu Saudari, akhirnya terjadi balas membalas dalam rumah tangga, keluarga. Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk tidak demikian di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ketika saudara menemukan musuh, perintah yang radikal yang Tuhan Yesus sampaikan, kasihilah musuhmu. Ya, saudara nggak boleh balas mata ganti mata dalam hidup saudara. Adakannya pernah saudara lihat di daerah Surabaya kalau tidak salah waktu itu, ya seorang bapak mungkin anaknya merasa tersakiti dengan anak yang lain, ya terus kemudian datang ke sekolah, terus dia mengejar anak yang, ya teman anaknya ini yang menyakiti hati anaknya. Disuruhlah Bapak Ibu Saudara entah disuruh push up atau disuruh apa waktu itu saudari dikasih oleh Tuhan, sampai beritanya viral kan. Pada saat itu saudari dikasih oleh Tuhan, loh kok jadi balas membalas? Harusnya kan kita sebagai orang tua Bapak Ibu Saudari, kita nggak demikian. Kamu melukai hati anak saya loh, ayo sini kamu minta maaf, saling minta maaf kalian, jangan saling membuli. Harusnya kan kita yang dewasa demikian. Bukan justru kita Bapak Ibu Saudari yang mempertontonkan. Ya kamu nyakitin hati anak saya balas, saya kick balik kamu. Ya, nanti saya bawa ke ranah hukum. Nah loh, padahal mereka sama-sama sekolah Bapak Ibu Saudari. Ya, dulu kan ada itu. Beritanya viral beberapa mungkin tahun yang lalu saya pernah mendengar kisah itu. Saudara, bahkan ada juga di sekitar kami juga demikian. Ya, baru 1-2 SD, ya ada anaknya mungkin gak sengaja anak yang lain tertancap pulpen di jarinya saudara atau di tangannya. Lalu orang tuanya nggak terima saudari, ya seperti ketusuk pulpen gitu ya. Ada anak yang aktif ya di kelas itu, lalu kemudian ketusuk pulpen saudari. Lalu kemudian orang tua yang tertusuk ini nggak terima saudari, dikasih oleh Tuhan, ya sampai dia mau ya membawa ke ranah hukum lah. Sekolahnya dipersalahkan lah, gurunya mau dipersalahkan lah, bahkan si orang tua si anak yang menusuk itu dipersalahkan lah dan lain sebagainya. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, ternyata selidik punya selidik, orang tua yang tertusuk itu LSM, salah satu LSM, saya nggak tahu LSM mana saudari, tetapi salah satu dia membawa teman-temannya untuk menuntut pada saat itu. Loh, sampai seperti itu. Kenapa sih tidak diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, yang baik? Kamu tuh ya sampaikan kepada gurunya, Bu, itu anak menyakiti anak saya. Coba Bu selesaikan. Kan itu ada gurunya, nggak usah kita ikut-ikutan seperti itu. Apalagi masih anak SD, Bapak Ibu Saudari, dibawa ke ranah hukum. Ya sekarang yang ngerti hukum nih, pertanyaan saya, ya Bapak Ibu Saudari, kamu orang tuanya ngerti hukum atau tidak?
atau ngerti hukum kasih atau tidak. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah ini yang pertama saudara, kita belajar kasihilah musuh. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar sama-sama mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Saudara, yang kedua adalah saudara dan saya, inilah dasarnya mengapa saudara bisa mengasihi musuh saudara. Karena kita menjadi anak-anak Bapa. Mengapa kita harus melakukan hal-hal yang mustahil ini? Disuruh mengasihi musuh. Saudara, Yesus memberikan alasan yang mendalam. Karena ketika saudara dan saya mengasihi musuhmu, berdoa buat setiap mereka semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ya, di ayat 45 saudara mendapatkan hal itu. Saudara, tindakan mengasihi musuh adalah bukti keabsahan kita sebagai anak-anak Allah. Seorang anak itu mewarisi sifat bapaknya. Saudara, Bapa kita di surga adalah Bapa sang sumber kasih. Maka kasihnya itu tidak diskriminatif di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Dia juga menerbitkan matahari bagi orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, bagi juga orang yang tidak benar. Saudara, itulah Bapamu yang di sorga. Dia sang sumber kasih. Dia tidak memilih-milih. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, matahari itu terbit dan hujan itu turun untuk semua orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya buat kita saja yang percaya kepada Bapa, tetapi buat semua orang. Itulah disebut dengan common grace. Kasih karunia tetapi secara umum. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, udara yang kita hirup bersama-sama itu Bapa berikan. Ya bukan hanya buat untuk orang yang percaya kepadanya saja, bahkan untuk orang yang tidak percaya diberikan udara yang sama supaya bisa dihirup. Itulah common grace. Kasih karunia yang diberikan secara umum buat kehidupan manusia. Saudara, dengan mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi, kita ini sebenarnya sedang memantulkan sifat daripada Bapa kita kepada dunia ini. Amin saudara dikasih oleh Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah keluarga daripada Allah. Kita adalah anak-anak Bapa di dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika saudara dan saya anak-anak Bapamu, saudara ada kasih yang seharusnya terus saudara alirkan, ya, yang tidak bersyarat untuk tetap mengasihi setiap musuh-musuh di dalam setiap hidup saudara. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan pemungut cukai? Itu tadi firman Tuhan yang tadi kita bacakan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena pemungut cukai itu adalah orang yang dianggap berdosa dan egois pada zaman itu. Saudara, atau orang yang tidak mengenal Allah pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman kita harus menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda, yang membuat dunia bertanya-tanya, dari mana datangnya kekuatan untuk mengasihi seperti itu? Padahal dia sudah disakiti, dilukai, ya. Mungkin dia sudah pernah diusir dan lain sebagainya. Tetapi kok dia tetap bisa mengasihi? Nanti dunia itu bertanya-tanya. Orang-orang di sekitarmu bertanya-tanya, kok bisa ya dia tetap mengasihi? Ternyata selidik-selidik Bapak Ibu Saudara di dalam setiap kehidupan kalian semua. Oh ternyata orang Kristen. Oh ternyata tuannya orang Kristen mengasihi. Pantesan saja pengikutnya mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu kan menjadi kesaksian. Coba kalau saudara dan saya. Ya, saya nggak tahu ya yang terjadi di kisah Surabaya itu orang Kristen atau bukan. Ya orang tuanya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, dan di tempat kami sepertinya Kristen. Ya karena saya lihat dari logat, dari mimik wajahnya. Ya pada saat itu saya datang ke sekolah Bapak Ibu Saudari, saya lihat bahwa banyak orang. Saya pikir waktu itu aparat Bapak Ibu Saudari. Oh ternyata dia bawa teman-teman. Ya dari logat yang disampaikan, dari, saya nggak sebutin sukunya, tapi saya tahu, oh ya Saudari. Ya kemungkinan besar itu adalah orang-orang Kristen. Tapi pertanyaannya Saudari, kalau itu di sekolah negeri, ya sekolah negeri, sekolah umum, bukankah saudara dan saya sedang mempermalukan nama Tuhanmu? Kok saudara ya membalas kejahatan dengan kejahatan? Bukannya orang Kristen mengajarkan, ya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Wah ternyata kalau saudara seperti itu kelakuan-kelakuan kita, nanti orang-orang dunia akan bilang, pantesan dia orang Kristen,
Tuhannya juga pasti seperti itu. Ya, suruh balas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudari, maka testimoni kehidupan kita semua tidak berbau harum, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui, apalagi buat anak-anak kita semua. Ya, seperti kita membela anak kita, padahal kita tidak membela anak kita. Saudara, kita sedang mempermalukan kehidupan iman Kristen kita di hadapan anak kita, teman anak-anak kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, paham ya maksud saya? Kita dengan dalil membela anak kita, dengan dalih membela anak kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudari, kamu itu sedang mempermalukan kehidupan iman kekristenanmu di hadapan anak-anakmu, keluargamu, bahkan di dalam setiap kehidupan lingkungan sekolah di mana kamu hadir pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang kedua. Saudara, kita mengasihi karena kita tahu akan menjadi anak-anak Bapa kita semua yang di surga. Ayo saudara, inilah yang kedua Pastor Deso mengajak setiap hidup kita semua. Alasan kita mengasihi musuh bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk memperlihatkan DNA kita sebagai keluarga rohani daripada Allah yang hidup. Saudara, seorang anak maka akan mewarisi sifat bapaknya. Jika Bapa di surga kita murah hati kepada orang jahat dan juga kepada orang baik, dengan memberi matahari itu dan hujan yang sama kepada setiap kita semua, maka sebagai anak-anak Bapa kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah identitas, ini adalah bukti identitas saudara dan saya. Karena jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, saudara, kita tidak berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Setelah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, Yusuf mengalami penderitaan bertahun-tahun lamanya. Ketika nanti akhirnya dia berkuasa dan bertemu kembali dengan mereka, dia mempunyai semua alasan untuk balas dendam. Kalau saudara seperti Yusuf, kira-kira ya yang saudara lakukan, saudara bisa jawab di dalam kolom komentar. Kira-kira kalau saudara ada teman-temanmu, saudara-saudaramu, sekandungmu menjual kamu, dulu pernah membunuhmu, terus kemudian satu ketika saudara menjadi orang hebat dalam hidup saudara, kira-kira apa yang saudara lakukan? Tetap mengasihi mereka? Atau saudara, oh nggak bisa dong, nggak bisa, gue udah kaya sekarang, sekarang lo mau apa lo? Dulu lo pernah gitu sama gue, sekarang gue bisa balas lo berkali lipat. Rata-rata kebanyakan kita saudari responnya yang kedua, mau membalas dendam. Bapak Ibu Saudari, namun ya Yusuf dia berkata jangan takut kepada saudara-saudaranya, sebab ya Bapak Ibu Saudari, sebab aku ini pengganti Allah. Ya memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ya tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, inilah yang Yusuf sampaikan dalam setiap kehidupannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf memilih untuk melihat dari kacamata pemeliharaan Allah atau providensia Allah dalam bahasa teologisnya. Saudara, tindakan pengampunan dan kebaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya itulah cerminan dari karakter Allah yang dia percayai, yang dia layani di dalam setiap kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, ayo kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit, karena itu adalah bukti nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi sifat-sifat Allah di dalam setiap hidup saudara. Itu adalah tanda pengenal surgawi kita yang membedakan kita dari dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum bereaksi tanyakanlah kepada dirimu sendiri ketika saudara disakiti. Sebelum saudara merespon balik, saudara sebagai anak Allah, bagaimana saudara dan saya harus merespon? Ayo tanya kepada dirimu sendiri. Ini mengalihkan fokus dari apa yang saudara rasakan kepada siapa saya di dalam Kristus, siapa saudara dan saya di dalam Kristus. Misalnya saat kita dihianati oleh teman, oleh pasangan hidup, ya oleh kawan-kawan keluarga, kita diabaikan oleh mereka. Saudara, pilihan untuk tidak membongkar aibnya saudara dikasih oleh Tuhan di belakang, itu adalah tindakan sebagai anak-anak Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah, ya. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap kita berusaha melakukan setiap kebaikan-kebaikan, ya, sekalipun mereka sudah jahat terhadap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari, bersikaplah netral dan adil.
Perlakukanlah orang-orang yang tidak kalian sukai dengan sikap tetap hormat dan profesional yang sama. Seperti kalian memperlakukan orang lain, jangan diskriminatif. Ya, kepada anak-anakmu, oh anak yang kedua baik, ya maka saudara setiap anak kedua itu mau beli apa saudara kasih. Sedangkan anak ke satumu, oh dia nggak baik, maka saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kamu nggak baik, ya nanti papa mama nggak beliin ini. Ternyata dia nggak baik, ya ternyata saudara cuma membelikan kepada anak nomor 2. Sedangkan nomor 1, nomor 3, nomor 4 saudara nggak berikan. Ya jangan diskriminatif demikian. Saudara ayo seperti matahari dan hujan. Ya Tuhan untuk semua. Saudara berikanlah sikap dasar yang baik juga untuk semua. Di dalam setiap hidup saudara. Untuk semua anak-anakmu. Ya untuk semua orang-orang yang kau temui di dalam setiap hidupmu dimanapun kalian berada. Bersikaplah netral dan adil. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Berdoalah bagi mereka. Doakan secara spesifik agar Tuhan memberkati setiap hidup mereka. Ini adalah latihan spiritual untuk menyelaraskan hati dengan hati Bapa di sorga yang mengasihi mereka juga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang kedua. Supaya saudara belajar bagaimana saudara diingatkan untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara ada tujuan yang transformatif, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa. Ayat ini sering disalahpahami, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, kata sempurna di sana adalah teleios. Di sini bukan berarti tanpa cacat, ya, atau kesalahan sama sekali. Maknanya saudara ini kasih oleh Tuhan adalah utuh, matang, lengkap, mencapai tujuan yang ditetapkan di dalam setiap hidup saudara. Ya sama seperti saudara masak telur kan Bapak Ibu Saudari. Saudara, awalnya telur itu mentah. Lalu kemudian ketika dimasak, makin lama saudara tahu telur itu makin matang. Ketika sudah matang Bapak Ibu Saudari, maka enak untuk dimakan. Jadi lapar ya Bapak Ibu Saudari. Ya, harusnya demikian. Kehidupan kita itu makin lama makin utuh. Makin lama tuh makin matang. Makin lama tuh makin lengkap. Seperti puzzle Bapak Ibu Saudari. Makin lama Bapak Ibu Saudari mencapai tujuan yang ditetapkan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Seperti sebuah mangkuk yang utuh, ya, untuk menampung air contohnya Bapak Ibu Saudari. Atau seorang atlet yang matang telah menyelesaikan latihannya dengan baik. Maka saudari dikasih oleh Tuhan jadi menjadi sempurna seperti Bapa. Maka itu adalah menjadi utuh di dalam kasih. Menjadi matang di dalam karakter Kristus. Dan mencapai tujuan kita diciptakan, yaitu mencerminkan gambar Allah di dalam setiap hidup saudara. Bagaimana kita menjadi sempurna dalam konteks mengasihi musuh ini? Saudara, tentunya yang pertama dengan mempraktekkan kasih yang tidak setengah-setengah. Amin. Kasih yang tidak setengah-setengah, utuh. Kasih yang kita tidak boleh pilih-pilih. Kasih yang hanya untuk kawan adalah kasih yang cacat atau tidak utuh. Nanti saudara pilih-pilih kawan. Oh kalau kawannya kaya saya mau bergaul. Kalau kawannya miskin saya nggak mau bergaul. Kalau kawannya ganteng cantik saya mau bergaul. Kalau nggak ganteng cantik saya nggak mau bergaul. Ya saudara pilih-pilih. Ya itulah kasih yang cacat tidak utuh di dalam setiap hidup saudara. Ayo Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Jangan setengah-setengah di dalam setiap hidup saudara. Saudara punya anak, kasihi mereka secara utuh semuanya. Sama persis. Ya, kalau saudara mengasihi anak ini 100%, yang ini pun saudara kasih 100%, yang ini pun saudara kasih 100%. Saudara punya karyawan 100, ya, ada beberapa puluh karyawan saudara, kasih yang ini 100%, semua saudara kasih. Ya, jangan saudara beda-bedakan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, jadi jangan setengah-setengah ketika saudara mau mempraktekkan sempurna dalam konteks mengasihi musuh. Yang kedua, dengan mengizinkan Roh Kudus mematikan segala kedagingan dalam hidup kita semua. Karena Bapak Ibu Saudari, ada sifat di dalam setiap hidup kita semua untuk balas dendam. Ya, ketika disakiti, saudari kasih oleh Tuhan, wah kita ditampar pipi kiri, wah kita pengen hajar balik. Ada sifat pengen balas dendam dalam setiap kehidupan kita semua. Ada benci, ada rasa sakit hati. Itulah kedagingan-kedagingan kita. Makanya izinkan Roh Kudus untuk mematikan kedagingan-kedagingan kita semua. Dengan saudara dan saya menghidupkan buah roh,
terutama kasih di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah yang kedua. Izinkan Roh Kudus untuk mematikan kedagingan-kedagingan kita. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi sempurna dalam konteks mengasihi musuh? Saudara, dengan meneladani Kristus di dalam hidup saudara. Puncak dari kasih kepada musuh itu ditunjukkan Yesus di atas kayu salib. Adakah dia berdoa, Bapa, aku sakit, aku terluka, tolong kirimkan malaikat-malaikat untuk menghancurkan mereka semua ini. Ada songong mereka semua ya. Tuhan gak ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa di atas kayu salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang-orang berkomentar yang tidak senonoh, ya Bapak Ibu Saudari, lewat kolom-kolom komentar di channel Pastor Deso, ya, beradu argumen dan lain sebagainya. Saudara, simpel saja doa kita. Bapa, ampuni akun ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kesempurnaan kasih. Amin Bapak Ibu Saudari. Nggak usah saudara-saudari berdebat. Yesus pun nggak berdebat dengan mereka. Yesus pun tidak membenci mereka dalam setiap hidup mereka. Yesus cuma bilang, Bapak Ibu Saudari, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak orang hari-hari ini, saudara, mereka sama seperti orang-orang juga pada zaman itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat di dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih baik kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Ampunilah mereka. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara, ini resep yang paling manjur. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalagi saudara, mindset dalam setiap hidup saudara, setel baik-baik. Gak ada setiap orang yang dari lahirnya dia punya cita-cita jadi orang jahat. Tidak ada. Ada orang yang dari lahirnya dia punya cita-cita untuk melukai hidup saudara. Tidak ada. Ya, seringkali dinamika kehidupan. Ya, terus kemudian Bapak Ibu Saudara, dari iblis membisikkan di hati dan setiap pikiran mereka untuk melakukan kejahatan. Makanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati saudara. Tetapi tidak ada mereka saudari. Sejak kecil mereka punya cita-cita untuk menyakiti hati orang-orang di sekitar kita semua. Nah, itulah dunia ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dunia begitu jahat dengan membisikkan dengan membisikkan setiap nilai-nilai dunia kepada setiap orang-orang yang pernah menyakiti kita semua. Maka saudara jangan benci kepada orangnya, bencilah terhadap dosanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan selamatkan setiap hidup mereka semua. Bapak Ibu Saudari, inilah yang ketiga. Saudara diingatkan menjadi sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu Saudari, sekali lagi ada utuh, matang, mencapai tujuan penciptaan saudara. Seperti cangkir yang utuh, tidak retak. Itu dapat menampung air dengan sempurna. Saudara, kita disebut sempurna ketika kasih kita menjadi lengkap, menjadi utuh. Tidak retak oleh kebencian, tidak bocor oleh kepahitan. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga kita dapat mengalirkan kasih Tuhan kepada siapapun orang-orang di sekitar kita semua. Karena saudara dan saya ternyata ketika kita disakiti, kita tidak membenci. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, kasih itu tetap ada dalam setiap hidup kita semua. Ayo, saudara, ini adalah proses, ya, proses pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, di mana karakter Kristus semakin nyata dalam setiap kehidupan kita semua masing-masing. Bapak Ibu Saudari pernah mendengar seorang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah martir pertama Bapak Ibu Saudari. Saat dia dilempari batu, ya Bapak Ibu Saudari, sampai mati oleh musuh-musuhnya. Responnya, saudara, dia nggak panggil teman-temannya, ya dia nggak lari saudari yang kasih oleh Tuhan, tetapi responnya adalah meneladani Kristus. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Saudara, di puncak penderitaannya saudari kasih oleh Tuhan, Stefanus pun memilih untuk memilih kasih yang tetap utuh. Dia tidak retak oleh kebencian. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti Stefanus di dalam setiap kehidupan kita semua.
Saudara, Yesus telah mencapai kesempurnaan atau kematangan di dalam kasih, ya, di dalam setiap hidupannya. Hidupnya menjadi kesaksian yang powerful. Saudara, tidak lama setelahnya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Stefanus juga mati, Bapak Ibu saudari, karena martir, ya. Lalu kemudian ada Saulus, seorang tokoh, ya, seorang penginjil yang hebat pada masanya, dari Tarsus, yang tadinya sebagai penonton untuk mengeksekusi juga saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan membawa Saulus untuk bertobat dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan Paulus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemampuan untuk mengasihi musuh itu adalah ukuran dari kematangan dan keutuhan rohani kita semua di dalam Kristus. Amin saudari. Kalau kamu sampai hari ini belum mengasihi musuh, ayo minta, ya, kasih Tuhan melimpah dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang pernah melukai setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kemampuan kita mengasihi musuh itulah ukuran kematangan dari setiap kehidupan iman kita semua. Saat kalian sedang berdoa, ya, saudara periksa hatimu. Apakah ada kepahitan atau ada kebencian yang membuat saudara dan saya memiliki kasih yang retak dan akhirnya tidak utuh dalam setiap hidup saudara? Akuilah luka-luka ini. Ini adalah langkah pertama untuk membiarkan Tuhan memulihkan keutuhan itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudari. Yang kedua, ayo saudara, jika kalian selama ini membenci, mulailah berdoa untuk orang-orang itu di dalam setiap hidup saudara. Jika kalian sudah bisa berdoa, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya terhadap orang-orang tersebut, maka langkah berikutnya saudara adalah menyapa mereka semua. Amin. Sapa mereka. Lakukanlah satu kebaikan kecil, karena setiap langkah adalah tanda pertumbuhan menuju kepada kedewasaan rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayo ambil satu langkah untuk menyapa, untuk memberikan makanan, traktir minuman dan lain sebagainya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kalau saudara masih malu datang ke rumahnya, ya saudara sampaikan dululah makanannya, GoFood-nya, saudara sampaikan sama mereka. Ini aku dari siapa nama saudara kan? Saudara bisa sampaikan, belikan. Ya, nanti saudara dan saya chat kepada misalkan ojek online-nya Bapak Ibu saudara, sampaikan dari nama ini ya Pak. Ya Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Saudara, ayo belajar dengan cara-cara kreatif untuk juga mengasihi dan mengampuni sesama saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, latihlah dirimu untuk melihat orang yang menyakitimu bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai jiwa yang perlu diselamatkan. Amin Bapak Ibu saudari. Ayo latih diri kita semua. Lihatlah orang-orang yang pernah melukai saudara bukan sebagai musuh saudara, tetapi sebagai jiwa yang perlu saudara kasihi dan saudara selamatkan, sama seperti kita yang butuh keselamatan di dalam Tuhan. Maka ini mengubah motivasi kita semua dari rindu balas dendam. Yang tadinya rindu nih pengen balas dendam Bapak Ibu saudari, lihat muka orang itu kita muak terus Bapak Ibu saudari. Pernah ya saudara, ketika saudara ada disakiti oleh orang, ketika mendengar nama orang itu, ya, memikirkan nama orang itu, kita jadi sebelnya minta ampun, langsung kayak air mendidih Bapak Ibu saudari, emosi itu. Pernah saudara mengalami hal itu dalam setiap hidup saudara? Wah, kalau saya mah sebagai hamba Tuhan sering Bapak Ibu saudari mengalami hal itu dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Ya, sudah hampir 15 tahun kami melayani pekerjaan Tuhan, dipercayakan sebagai gembala, merintis gereja dan lain sebagainya. Melihat setiap karakter-karakter ya umat Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, udah ditolong, dikasihi, ya, udah diajak bareng-bareng dan lain sebagainya. Ada saja nanti saudari dikasih oleh Tuhan, ada saja si iblis buat untuk gak sukalah sama kita, dilihat lagi kekurangan jemaat-jemaat yang lain, akhirnya malah pergi meninggalkan pelayanan. Saudara, ayo kita gak boleh balas dendam. Ya, kita harus berbelas kasih kepada setiap mereka, sebagaimana Stefanus, ya, melihat orang-orang yang menimpuki batu di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama latihanlah sepanjang minggu ini. Saudara, yang pertama langkah iman di dalam doa. Ambillah waktu sekarang juga, sebut nama orang itu di dalam doa-doamu. Kalian tidak perlu
berdoa dengan perasaan hangat kalau memang kalian masih terluka dan lain sebagainya. Mulailah dengan jujur, Tuhan, aku terluka mendoakan nama ini. Ini sulit Tuhan. Tetapi karena Engkau memerintahkannya, tolonglah aku untuk mengampuni. Saudara sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah hidupnya, berkatilah keluarganya, ubahlah hatiku ini Tuhan. Saudara lakukanlah ini setiap hari selama satu minggu setidaknya. Lihatlah karya Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, nanti saudara akan diberikan plong jiwamu, jalan-jalan berkat terbuka dalam hidup saudara dan lain sebagainya. Ya, mulailah langkah iman dalam doa. Yang kedua, saudara mulailah juga melakukan setiap langkah-langkah kecil ya dalam setiap tindakan. Kirimkan pesan singkat, Tuhan memberkatimu ya. Apa kabarmu? Gimana? Aku mau ngirimin makanan dong ke rumahmu. Saudara, atau lakukan setiap satu tindakan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Amin Bapak Ibu Saudari. Mulailah dari tindakan dalam setiap hidup saudara. Bukan hanya menunggu perasaan saudara, nanti aja kalau lagi mood. Gak akan mood kalau saudara nanti sampai mood. Gak perlu seperti itu. Saudara, kasih agape itu dimulai dari tindakan. Ya ingat ya, kehendak yang saudara ciptakan sendiri untuk saudara rindu melakukannya. Bukan untuk menunggu perasaan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, kalau saudara masih sulit, ingatlah salib. Amin. Ingatlah salib. Setiap kalian ya mungkin melihat orang-orang tersebut, setiap kalian merasa tidak mampu, pandanglah salib Bapak Ibu Saudari. Karena di sanalah Yesus yang tanpa dosa mengasihi saudara, mengasihi saya. Saudara, kita ini sebenarnya adalah musuh karena dosa-dosa kita. Kita musuh Allah Bapak Ibu Saudari sebelumnya karena dosa-dosa kita semua. Tapi dengan kasih yang sempurna, saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan, mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, menebus setiap dosa-dosa kita semua. Jadi setiap kali kalian merasa tidak mampu untuk mengasihi musuh, pandanglah Tuhan Yesus. Saudara, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah kuasa yang sama, yang sanggup memampukan kita untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan kepada setiap orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita beranjak dari tempat ini bukan dengan beban, tetapi dengan sebuah penugasan ilahi untuk membawa cahaya kasih Bapa ke dalam setiap kegelapan hubungan-hubungan kita dengan sesama-sama kita semua. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, ayo. Mungkin ada sebuah nama, mungkin juga ada sebuah kenangan pahit yang terlintas di benak pikiran saudara hari ini. Sekarang Bapak Ibu Saudari, ayo kita bayangkan wajah itu sekali lagi dalam setiap hidup saudara. Lihatlah wajah itu yang pernah melukai saudara, siapapun mereka, melalui lensa yang baru. Bukan lagi sebagai musuh saudara, melainkan sebagai seseorang yang baginya Kristus juga mati dalam setiap hidup mereka. Yesus mengulurkan tangannya yang tercancap dalam paku itu bagi orang itu. Sama seperti kita semua, darahnya tercurah menebus setiap dosa orang itu juga. Sama seperti dia menebus saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, pilihan ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini bukanlah tentang apakah kita bisa mengasihi mereka, tetapi apakah Anda dan saya mau membiarkan kasih Kristus yang telah mengubah hidup kita itu semua mengalir melalui setiap kehidupan kita semua kepada mereka juga. Saudara, lepaskanlah pengampunan, bukan untuk membenarkan kesalahan mereka. Ini adalah memindahkan hak kita untuk membalas dari tangan kita sendiri ke dalam tangan Allah yang adil, yang penuh dengan kasih. Pembalasan itu bukan tugas kita, pembalasan itu adalah hak Allah. Saudara, biarlah kita mempercayakan setiap pembalasan-pembalasan itu, karena Dia adil, Dia pun penuh dengan kasih. Mungkin ada di antara kita semua yang berkata, saya masih tidak bisa Tuhan, terlalu sakit. Dan itu benar, Anda dan saya tidak bisa. Tetapi Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita semua bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya memerintahkan kita, tetapi Dia juga menawarkan dirinya sendiri untuk memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita semua untuk melakukan sebuah komitmen yang paling dalam pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, ayo berikan hidup kita sepenuhnya, termasuk bagian-bagian yang pernah terluka
oleh setiap kisah-kisah hidup itu, sehingga menimbulkan kepahitan dalam setiap hidupmu. Saudara, mari berikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Biarkan Dia yang menjadi hakim dan pembela kita semua. Biarkan Dia memulihkan hatimu. Biarlah Dia mengubah setiap hatimu pada kesempatan saat hari ini. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Saudara, dengan melakukan hal ini, Anda dan saya tidak hanya mengalami kebebasan, tetapi saudara dan saya juga berarti menjadi saluran kasih Tuhan kepada setiap dunia ini yang terluka. Bangkitlah sekarang. Bangkitlah sekarang sebagai pribadi yang baru. Seorang anak Allah yang identitasnya bukan lagi ditentukan oleh lukanya, tetapi oleh kasih Bapa yang menyembuhkan, memulihkan, dan mengutus saudara kemanapun saudara dan saya ada. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang maha kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Tuhan, sembuhkanlah setiap luka hati kami semua. Sembuhkanlah setiap kepahitan kami semua yang sudah mengakar ini. Kami cabut kembali di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami lelah memikul semua beban ini sendiri Tuhan. Kami menyerahkan semua orang yang sulit untuk kami kasihi ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang adil. Kami melepaskan hak kami untuk membenci, untuk membalas, untuk menyimpan dendam. Tapi saat hari ini kami memilih untuk mengampuni. Seperti Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Kami hancurkan setiap tembok-tembok kebencian di dalam hati kami. Lunakan setiap kekerasan hati kami dengan kasih-Mu yang lembut. Ubahlah setiap memori-memori yang menyakitkan, menjadi ladang di mana kebaikan-Mu terus tumbuh di dalam setiap hidup kami. Dan berikan kami kekuatan untuk mengambil langkah pertama, yaitu berdoa bagi mereka semua. Untuk memberkati mereka dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Dan yang terpenting Tuhan Yesus, aku berdoa, kami menyerahkan setiap hidup kami sepenuhnya kepadamu. Jadilah Tuhan atas setiap area hidup kami, termasuk atas setiap luka-luka dan hubungan-hubungan kami yang telah rusak. Ya Allahku, pakailah hidup kami sebagai saluran kasih-Mu yang ajaib, agar dunia melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Kami nyatakan mulai saat hari ini, kami adalah agen-agen pemulihan dan rekonsiliasi-Mu di tengah-tengah dunia kami semua. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, yang sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi mungkin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita, biarlah kita boleh terus terberkati di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Keluargamu, pribadimu, orang-orang yang Kau kasih di tengah-tengah rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu, setiap pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan tubuhmu yang sakit diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah setiap kita semua boleh diberkati, dan apapun yang kita kerjakan boleh Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama sorga, bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semua. Saudara, biarlah Tuhan yang memberkati saudara dengan berkat-berkat jasmani, terlebih dengan berkat-berkat rohani yang terus melimpah-limpah Tuhan hadirkan setiap harinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap kita yang terberkati, dan terus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki jiwa yang terus dibersihkan, disegarkan. Sama-sama kita yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara jangan lupa tulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota saudara, dari kota mana. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih buat tap-tap layarnya, saudara sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat kalian yang menonton dari awal ya sampai akhirnya. Saudara juga yang menonton khotbah-khotbah saya yang sebelum-sebelumnya di channel YouTube juga terima kasih. Saudara jangan lupa, saudara bisa follow, bisa subscribe baik di TikTok maupun di aplikasi yang merah itu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Biarlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap firman yang disampaikan bukan hanya untuk memenuhi ruang knowledge saudara dan saya atau ruang pikiran, tetapi saudari yang kita dengar setiap harinya untuk memenuhi hidup saudara,
ya, supaya saudara dan saya menghidupi setiap firman Tuhan. Ingat ya, menghidupi firman Tuhan yang telah dibagikan setiap harinya. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan terus mengubah hidup saudara setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi tap-tap layarnya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari yang sedang sakit, siapkan air putih hangat. Nanti kita sama-sama berdoa buat kalian yang mengalami sakit, khusus buat kalian yang sakit saja. Nanti kita berdoa di akhir sesi ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih ya, dari Malaysia, dari manapun Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada. Thank you sekali lagi saudara yang kasih lihat Tuhan. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap Bapak Ibu saudara yang kasih lihat Tuhan yang sudah menulis di dalam kolom komentar, yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso atau memberikan gift. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Gift kalian juga berarti ya, lewat yang sudah sekalian terbangkan juga sangat berarti juga lewat pelayanan Pastor Deso. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kalian semua. Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekta, apapun namanya. Kalau saudara dan saya tergerak untuk memberikan ya atau mengembalikan milik Tuhan dalam setiap hidup saudara dengan memberikan persembahan-persembahan syukur, kasih, persepuluhan juga, donasi, saudara juga dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Ya, di profil tuh ada di lingkaran orange di atas, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa ketika saudara sudah memberikan, Bapak Ibu Saudari, saudara chat kembali di TikTok saya, Pastor. Saya sudah memberikan ataupun saudara sudah screenshot setiap pemberian-pemberian saudara, sehingga saudara dapat memastikan pemberian saudara bisa sampai. Saya pun memastikan pemberian saudara sampai. Karena di luar sana kan banyak penipuannya Bapak Ibu Saudari, jadi kita memastikan semua supaya bisa sampai. Saudara orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Orang-orang di luar negeri yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara dapat menggunakan social bus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Nanti jam 11 jangan lupa ada program Kilau Cantik Ilahi. Jam 7 malam juga ada program Gen Z Level Up for Jesus. Jadi sekali lagi saudara, saya mengajak kembali kalian semua nanti siang ya, bersama-sama lewat pelayanan channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai bertemu kembali. Kalau ada saudara yang rindu didoakan, jangan lupa masuk ke chat TikTok Pastor Deso. Sampaikan pergumulan-pergumulanmu, minimal kami akan doakan setiap pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya channel ini. Sekali lagi, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu, jangan lupa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa share di grup-grup yang kita punya, di WA, di status kita semua. Saudara bisa share bagi saudara yang merindukan untuk menjadi saksi Kristus kepada keluarga-keluargamu, kepada mungkin pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, atau siapapun mereka di tengah-tengah keluarga besarmu, teman-teman, sahabat-sahabat. Saudara kita rindukan supaya mereka diselamatkan, berlomba setia sampai pada akhirnya. Saudara bisa ajak mereka untuk mengikuti ya channel Pastor Deso dengan setia, dengan rutin tentunya. God bless you. Saudara, mari bersama-sama kita mengangkat air putih hangat yang sudah kita siapkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya sudah diingatkan. God bless you. Terima kasih. Yuk kita angkat tinggi-tinggi. Saudara, yang ini bagi yang mau percaya saja dan saudara yang sedang mengalami sakit. Kalau saudara tidak mengalami sakit, saudara nggak usah ikut ya. Tapi ini buat kita yang sedang mengalami sakit ya, di dalam setiap anggota-anggota tubuh tertentu saudara rindu didoakan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau melihat setiap air putih hangat yang kami angkat di hadapan kami, khususnya lewat gelas-gelas yang kami angkat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur darah Tuhan kami Yesus Kristus yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Jamah setiap area-area tubuh kami yang sedang sakit. Kepala kami Tuhan, tangan kami, pergelangan tangan kami, jari-jari Tuhan. Oh Tuhan, setiap area-area tubuh, anggota-anggota tubuh, pinggang kami, organ-organ tubuh yang dalam di dalam setiap kehidupan kami yang ada di dalam tubuh kami, kaki kami Tuhan, sampai ujung kaki kami semua. Bapa, aku berdoa, pulihkan di dalam nama Yesus.
Mereka yang tidak bisa berjalan, pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang tidak bisa melihat, mendengar, pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan pulihkan. Mereka yang sudah terkena sakit jantung, stroke dan lain sebagainya. Bapak kanker Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan ginjal yang rusak pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan, menyembuhkan pagi hari ini. Bagi mereka yang percaya kuasa sembuhan boleh Roh Kudus alirkan. Ketika kami meminumnya, kami juga percaya ini boleh menjadi sarana atau alat kesembuhan di tangan Tuhan. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama meminumnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita habiskan bersama-sama. Bagi yang sakit, percayalah Tuhan menyembuhkan. Saudara, kita habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, air yang kita siapkan, kita habiskan. Haleluya. Dan biarlah Tuhan Yesus menjamah dengan pemulihan yang sempurna. Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap organ-organ tubuhmu. Boleh Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terimalah berkat kesembuhan ini. Pagi hari ini bagi kalian yang percaya. Dan saya juga percaya Tuhan pasti memulihkan, menyembuhkan untuk kemuliaan namanya. Amin ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Saya mohon undur diri ya pada kesempatan saat hari ini. Sampai ketemu nanti siang. Terima kasih ya buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat gift yang sudah diterbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Setiap yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini semua sangat berarti ya saudari, untuk mendukung pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Deso, supaya Pastor Deso lebih lagi semangat lagi berkarya tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Semua yang kita lakukan di channel ini saudara yang kasih oleh Tuhan, UUJ, ujung-ujungnya adalah jiwa. Dan kita percaya saudara-saudara bisa merasakan, mendapatkan setiap kebenaran-kebenaran dan ketulusan-ketulusan yang disampaikan tentunya lewat pemberitaan firman Tuhan lewat channel ini. Saudara, semua yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus Kristus yang terus ditinggikan lewat setiap pelayanan Pastor Deso. Semua yang saudara berikan semua adalah bonus ya Bapak Ibu Saudari daripada Tuhan. Dan saya percaya ya, kita semua percaya semua sumber bonus itu adalah daripada Tuhan. Termasuk berkat-berkat yang kita bagikan lewat pelayanan Pastor Deso. Berkat-berkat yang kita terima juga lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mau update. Bagi kalian yang rindu untuk mendukung pelayanan TK, jangan lupa Bapak Ibu Saudari, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta. Sekitar 70 juta kita membutuhkan untuk pelayanan pembukaan TK. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang Roh Kudus gerakan, untuk saudari mendukung pelayanan pembukaan TK ini juga, saudara jangan lupa di persembahan saudara bisa sampaikan ya di notesnya, Pastor ini persembahan untuk pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara tinggal memberikan persembahannya kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu juga untuk pembukaan TK ini. Tapi kalau saudara membutuhkan detail semua lengkapnya, saya pun juga punya lengkapnya ya, khususnya untuk proposal pembukaan TK semua. Ya Pastor Deso juga punya lengkapnya. Tinggal saudara berikan alamat email, nanti saya akan memberikan setiap kebutuhan-kebutuhan ataupun ya setiap visi misi ya Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan pelayanan TK ini. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, terima kasih kepada setiap kita semua dimanapun kalian berada. God bless you dan biarlah tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Oh iya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa biarlah selalu yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap kemurahan Tuhan boleh terus mengalir memenuhi hidup kita semua. Ya, saya mohon undur diri sekali lagi, bersih jiwa menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.